Heyo, balik lagi sama Niko, nggak kerasa KSNK Astronomi tahun 2021 udah deket sekali. Kemarin dari pusat ada semacam simulasi begitu dan ada 25 soal di sana. Nah, saya akan coba bahas satu persatu. Kalau sempat semua, kalau nggak nih saya pilihin dari yang mungkin kayaknya perlu pembahasan gitu ya. Langsung aja ke nomor 1. Puncak spektrum sebuah bintang panas dengan suhu 10.500 Kelvin terletak pada panjang gelombang lambda max. Nilai lambda max adalah berapa? Oke, ini tentang radiasi benda hitam, terutama tentang hukum pergeseran Wien ya. Nih, Wilhelm Wien penemunya. Dia meneliti ini di tahun 1893, udah lama sekali ya. Kata Wien, bayangkan sebuah hot plate besi itu ya, buat pemanas makanan. Kalau besi itu terus dipanaskan, maka dia akan glowing. Nah, tidak lagi berwarna seperti sebelumnya. Nah, kalau dianalisis panjang gelombang dari pancaran dengan berbagai macam suhu itu, maka ditemukan model seperti ini dia menemukan. So, yang merah itu bersuhu sekitar 3000 Kelvin. Terus yang 6000 Kelvin itu ke arah oranye. Terus yang 12000 Kelvin itu ke arah biru warnanya. Nah, kalau kita lihat semakin tinggi suhunya, maka puncaknya ini semakin bergeser. Awalnya puncaknya sebelah sini, bergeser ke sebelah kiri, bergeser lagi ke sebelah kiri. Gitu ya. Makin tinggi lagi suhunya nanti bergeser lagi ke sebelah kiri. Nah, ini yang disebut dengan lambda maksimum tadi. Lambda saat intensitasnya maksimum. Nah, gitu ya. Sama-sama merah lagi. Lambda max, lambda maksimum atau lambda puncak gitu ya. Nah, Wien menganalisis bahwa dia kalikan panjang gelombang saat intensitasnya di puncak ini dengan suhunya dia kaliin. Ini dia kaliin juga, ini dia kaliin. Ternyata hasilnya sama. Nah, ternyata hasilnya sama. Konstan hasilnya tetap. Nah, angka yang tetap tadi disebut dengan konstanta Wien. Nilainya adalah 2,898 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Ingat satuannya harus Kelvin ya. Bukan yang lain, bukan Celsius, Reaumur, dan yang lain. Pokoknya kalau belum Kelvin diubah dulu ke Kelvin. Oke. Terus untuk lebih memperdalam, kita main-main ke Colorado di United States, lebih tepatnya ke University of Colorado Boulder. Mereka ada bikin animasi yang sangat bagus menjelaskan tentang spektrum ini. Kalian juga bisa cek di websitenya ini ya, phet.colorado.edu. Nah, ini dia model simulasinya. Saya tunjukin dulu aja nih. Ini labelnya, jenis-jenis panjang gelombangnya. Sebelah sini UV, visible, infrared, X-ray, dan seterusnya. Oke, nanti bisa diubah-ubah, di zoom in, zoom out gitu nanti bisa. Suhunya, nah ini, yang bagian sini kita bisa ubah suhunya. Panjang gelombangnya matahari itu sekitar segini, maksimumnya adalah di warna ini. Kuning ke orange gitu. Terus kalau suhunya makin rendah, intensitasnya tentu makin rendah, tapi yang kita cek adalah nih, panjang gelombangnya juga makin rendah. So, kalau suhunya segini sekarang 4350 Kelvin, sekitar segini, maka panjang gelombang pada saat intensitas puncaknya yang ini adalah sekian, 0,666 mikrometer dalam kasus ini. Oke, makin kecil lagi, saya zoom deh. Nah, makin kecil lagi, panjang gelombangnya makin besar. Suhunya makin kecil, panjang gelombang makin besar. Dan seterusnya. Oke. Terus kalau suhunya makin tinggi, intensitasnya juga tentu naik ya. Panjang gelombangnya mengecil. Saya kecilin deh biar enak. Panjang gelombangnya kecil. Terus, dan ini juga artinya berubah warna ya. Panjang gelombang segini itu nunjukin warna apa dia gitu ya. 436 nanometer ini sekitar warna biru, sekitar warna itu. So, warna biru itu lebih panas daripada warna merah. Makanya kalau kompor itu biasanya yang bagus itu adalah api biru.
Nah, karena itu energinya lebih besar, artinya suhunya lebih panas. Kalau kita teruskan, nanti nyampe dia nggak kelihatan lagi nih, udah masuk ke daerah UV. Nah, nggak kelihatan lagi oleh mata, dia udah masuk ke daerah UV. Gitu, sampai kayak gini. Set gitu. Oke. Nah, Win tadi menganalisis bahwa kalau dia kaliin panjang gelombang saat puncak ini, panjang gelombangnya dikaliin dengan suhunya, hasilnya tetap ternyata. Gitu ya. Nah, kita balik ke soal. Tadi kita dapat bahwa lambda maksimum dikalikan dengan suhu mutlak dalam Kelvin itu nilainya konstan, yaitu 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Nah, ini ya. Terus, ini suhunya ada, yang ditanya adalah lambda maksimum. Ini straight to the point aja kayaknya nih. Langsung aja berarti ya. So, lambda maksimum itu berarti kita bisa cari, ini dibagi T. 2,898 10 pangkat minus 3 dibagi T. Ini udah dalam Kelvin. So, langsung aja. 10.500 Kelvin. Pencet kalkulator, nanti dapat nilainya adalah 2,76 kali 10 pangkat minus 7. Satuannya tentu meter. Nah, tinggal diubah ke angstrom. Angstrom itu 1 angstrom. Angstrom itu biasanya simbolnya gini ya. A ada tanda bulatannya kayak gini. Itu nilainya adalah 10 pangkat min 10 meter. Oke. So, kalau kita mau jadiin ini pangkat min 10. Kalau kita mau jadiin pangkat min 10. Berarti dari awalnya ini, min 7. Berarti kita harus kalikan dengan pangkat 3. Karena pangkat 3 kali pangkat min 10 adalah pangkat min 7 meter. Jadi pangkat min 7-nya berubah jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 10. Depannya tetap 2,76. Nah, yang ini 10 pangkat min 10 meter ini berubah jadi angstrom. Kayak gini ya. Nah, 10 pangkat 3 kan 1000 nih. 1000 kita kalikan dengan 2,76 jadinya 2760 angstrom. So, this is the answer. Kalau yang paling mendekati bisa jawabannya yang B. Ini masih basic banget saya yakin. To the point. Ada angkanya langsung dicari, beres. Paling tinggal ngubah dari meter ke angstrom ini aja. Dan sering sekali muncul di beberapa kesempatan olimpiade atau KSN. Nah, untuk nyoba latihan lagi, kalian bisa coba satu soal simpel ini aja. Kalau dapat, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sebagai bantuan, jawabannya bukan D. Agak hati-hati dikit aja, tapi saya yakin kalian bisa lah. Terus untuk ngecek soal-soal setipe tentang fotometri dengan berbagai macam variasinya, kalian bisa cek playlist fotometri di channel ini. Terus bagi yang mau dukung Udaniko bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 1 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.